Cek satu. Shalom, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah. Selamat datang kepada segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja pada kesempatan hari ini, dan juga Bapak Ibu yang bisa mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kami dari MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang bertugas pada kesempatan minggu hari ini, yaitu untuk penyampaian firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, sebagai liturgus Bapak Penetua Heldi Tanjung, kemudian yang bertugas membantu pelayanan dari Penetua Diakon lingkungan 1, 2, dan 3, untuk pemain musik Saudari Yuni Diana Angelika, dan pemandu lagu Ibu Herlina Wiuda dan Saudari Griselda Dismonda. Sedangkan untuk sound system Bapak Agustinus Semail dan LCD Multimedia Bapak Penetua Timoteus. Berita Jumat untuk hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada minggu depan, yaitu Minggu 21 Juni 2026. Waktu seperti biasa 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pendeta pelayanan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Prahesti STH MM. Petugas mimbar dibantu oleh lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Ibu Penetua Esterlina, pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, sedangkan song leader Ibu Penetua Herti Carolina dan Saudara Yusak Alejandro. Kita menggunakan liturgi tata ibadah hari Minggu GKI bentuk yang ketiga. Kemudian untuk berita keuangan seperti terdapat di dalam lembaran berita Jumat, tidak ada perubahan. Sedangkan berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini, pertama kolekte SAM berjumlah 96.000, persembahan syukur ulang tahun ke-67 atas nama Ibu Yeni sebesar Rp200.000, persembahan syukur dari keluarga Debbie Yemara itu Rp100.000, persembahan syukur dari Erma Nur Repila Rp100.000, persembahan syukur hari ulang tahun perkawinan yang ke-37 yaitu Bapak Trianter Wisaloh dan Ibu Nulen sebesar Rp200.000. Itu berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini. Untuk berita keuangan dari Panitia Gereja Baru tidak ada perubahan, namun disampaikan ada beberapa buah jendela dan pintu yang sudah masuk seperti yang sudah disampaikan dalam berita Jumat, dan juga ada yang masuk masih belum tercatat pada kesempatan hari ini dan minggu depan akan disampaikan. Dari panitia pembangunan gereja baru menyampaikan bahwa jendela tinggal 2 buah lagi, jendela gereja baru tinggal 2 buah lagi, dan sudah masuk beberapa buah, dan pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa melihat pada berita Jumat yang tertulis. Selanjutnya berita lain-lain mengenai ibadah-ibadah rumah tangga maupun kategorial. Ibadah lingkungan yaitu lingkungan 1 seyogianya tanggal 16 Juni 2026 sesuai jadwal itu diterima, yaitu di tempat IIN Ersanden, namun atas permintaan keluarga dimajukan ke hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sekali lagi, ibadah rumah tangga di lingkungan 1 di tempat keluarga IIN Ersanden dimajukan ke hari Senin 15 Juni 2026, waktu
tidak ada perubahan sesuai jadwal 15.30 WIB. Dan untuk petugas lainnya tidak ada perubahan, hanya yang berubah adalah song leader Ibu Herti Carolina diganti dengan Penetua Esterlina. Kemudian untuk lingkungan 2 seyogianya jadwal Rabu 17 Juni 2026 di tempat keluarga Mardi Ampong itu diterima. Namun atas permintaan kami majukan juga. Kami majukan ke hari Selasa. Ada perubahan tanggal 16 Juni 2026, waktu seperti biasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami mohon untuk hari Selasa dimajukan ke tanggal 16 Juni 2026, petugas sesuai dengan jadwal. Sedangkan untuk lingkungan 3 atas permintaan keluarga undur dan kosong. Itu untuk kebaktian. Kemudian untuk kebaktian kategorial, ini seksi pelayanan remaja pemuda itu Jumat 19 Juni 2026 diterima di tempat Jenny dan Pebina. Itu namun atas permintaan dilaksanakan hari Sabtu, berarti diundurkan ke hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, waktu seperti biasa sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Jadi diundurkan ke hari Sabtu ya, saya ulangi. Kemudian untuk ibadah seksi pelayanan perempuan itu tanggal 14 Juni 2026, kelompoknya Ibu Mariana, Sandi, Ibu Norawarni, Depi Agustin, dan Ernali itu diterima hari ini tanggal 14 Juni. Namun atas permintaan dari kelompok dilaksanakan di gereja. Petugas sesuai dengan jadwal yang sudah diatur itu untuk SPPAR. Kemudian untuk sesi pelayanan Bapak untuk saat ini masih kosong. Itu yang disampaikan untuk berita-berita kebaktian. Selanjutnya ada satu buah undangan saya sampaikan. Undangan kebaktian Kapiper. Kepada yang terhormat SPPAR Jemaat Sekawasan Resort GKI Kapuas Seberang. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Bersama ini kami mengundang seluruh seksi anggota pelayanan perempuan termasuk Jemaat GKI Barimba untuk dapat hadir dalam kebaktian Kapiper yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 waktu pukul 15 atau jam 3 sore. Tempat gedung gereja Sidorejo, kolam kanan. Petugas SPPAR Galilea. Sedangkan pendeta pelayanan Vikaris Nupera Cahyani STH, kegiatan ibadah dan game. Demikian undangan yang disampaikan. Berimba 11 Juni 2026, Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Kapuas Seberang, Sekretaris Mary Susianti, Ketua Desi Susiliawati SPD, mengetahui Ketua Resort GKI Kapuas Seberang Bu Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gereja ada karena hasil dan buah pekabaran Injil, dan gereja ada untuk memberitakan Injil. Hari ini kita merayakan hari pengucapan syukur
191 tahun pekabaran Injil GKI. Karya Allah yang begitu nyata di Pulau Kalimantan melalui misionaris Johann Hendrik Bansten di Banjarmasin pada 26 Juni 1835. Hari ini kita diajak untuk mengenang, mempertahankan, bahkan mengembangkan benih Injil agar terus ditaburkan ke seluruh pelosok negeri, bahkan seluruh dunia. Benih Injil yang mula-mula ditaburkan di tempat-tempat kecil, namun kini menjalar ke pedalaman dan berbagai penjuru Kalimantan, menghimpun persekutuan orang yang percaya, membangun jemaat-jemaat, serta melahirkan gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya dalam momen penuh syukur ini, Roh Kudus meneguhkan iman kita, mengobarkan kembali semangat bermisi, dan memakai hidup kita agar Injil senantiasa menjadi kabar yang menghidupkan bagi setiap orang. Maka sebagai umat yang disatukan oleh kasih dan dipanggil untuk meneruskan karyanya, kini kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Mari kita mengawali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Jubata Kami Atang, lagu rohani dari wilayah Kalimantan Barat. Jemaat diundang untuk berdiri dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. Hari
ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita menyanyi dari nyanyi ungkup Oh Hiningway. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Doa ucapan syukur kita ucapkan secara litani. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas anugerah-Mu, sehingga hari ini kami dapat merayakan hari pengucapan syukur 191 tahun pekabaran Injil di KE. Kami bersyukur karena kami dapat mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, melalui pekabaran Injil yang disampaikan oleh para misionaris. Bersyukur atas anugerah-Mu bahwa pekabaran Injil ratusan tahun yang lalu terus berkembang semakin luas. Bersyukur atas pelayanan para penetua diakon, guru sekolah hari Minggu, pendeta, pemberita Injil, Ikaris dan PKS, serta seluruh anggota jemaat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk keberlangsungan pekabaran Injil. Kami bersyukur pekabaran Injil terus diwartakan di tengah tantangan, cobaan, dan hambatan. Kami bersyukur banyak yang menerima keselamatan dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan melalui pekabaran Injil. Sama-sama. Banyak jiwa yang terpanggil Untuk memberitakan Injil, sehingga pekabaran Injil dapat terus dilakukan. Berkati dan sertailah ya Tuhan setiap berita yang melayani Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyanyi bersyukur kepada Tuhan kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan. Pada seksi pelayanan perempuan kami persilahkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak IKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya
waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita menyanyi Yesus Nagoe, lagu rohani dari wilayah Kalimantan Timur. Yeah.
Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sidang jemaat, bersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Saya akan membacakan nas pengantar untuk persembahan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berterima kasih dalam hidup kami ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati, hingga tiba saat pada minggu hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai dan memberkati kami. Masing-masing kami melakukan segala usaha pekerjaan kami. Melalui segala usaha pekerjaan kami boleh mendapatkan hasilnya. Dan kami boleh mempergunakan hasil itu untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari kami. Dan juga keperluan yang lainnya. Terlebih untuk keperluan dan kepujian bagi nama Tuhan. Sebentar kami sidang jemaat-Mu akan memberikan persembahan syukur kami. Engkau memberkati siapapun kami yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Menyanyi Padamu Tuhan dan Allahku sampai persembahan selesai dikumpulkan.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum penyampaian firman Tuhan oleh Ibu Pendeta, kita akan mendengarkan puji-pujian bersama dengan Ibu Pendeta, Penetua dan Diakon. Kami persilakan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bersyukur itu memang indah, dan hari ini kita bersama seluruh gereja yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis, kita merayakan hari pengucapan syukur 191 tahun pekabaran Injil yang pernah ditaburkan di Gereja Kalimantan Evangelis. Dan bagian firman Tuhan saat ini kita akan bersama membaca secara bergantian dan merenungkannya dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini hati kami melimpah dengan syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh pemberitaan Injil di tanah Kalimantan, kami boleh mengenal Injil itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sumber pengharapan dalam hidup kami. Dan semua itu boleh terjadi karena Tuhan berkenan memakai orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Dan hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, karena firman-Mu melengkapi sukacita syukur kami pada hari ini. Berbicaralah melewati hamba-Mu, biarlah perkataan Tuhan saja yang diperkatakan bagi kami saat ini. Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian untuk dapat mendengar dengan baik, mengimaninya dan melakukannya. Amin. Kita baca secara bergantian Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 15. Ada 3 perikop di situ. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Yesus memanggil ke-12 rasul, dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kita baca secara bergantian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, bergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Orang Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak
atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita merayakan hari pengucapan syukur 191 tahun pekabaran Injil GKE. Jadi usia yang sudah sangat tidak muda lagi untuk kita peringati. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, terutama kita yang tinggal di tanah Kalimantan ini. Sehingga 191 tahun yang lalu Injil diberitakan di tanah Kalimantan. Satu badan misi di Jerman, Zending Barmen, melihat pada saat itu Pulau Kalimantan adalah suatu pulau yang masih belum mengenal Yesus Kristus. Sehingga mereka mengutus para misionaris untuk pergi ke tanah Kalimantan dalam satu tujuan atau misi, memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Dan ada 2 orang, kalau kita melihat sejarah GKE, pekabaran Injil di GKE, 2 orang yang diutus oleh badan misi atau Zending Barmen ini. Yang satu kembali ke Jerman dan yang satu tetap bertahan, dan kita melihat buahnya sampai sekarang. Johann Hendrik Bansten pada bulan Juni 1835 ia tiba di Pulau Borneo untuk satu misi, memberitakan tentang Yesus. Dalam pemberitaan Injil yang dilakukan tidaklah mudah, sangat tidak mudah. Ada banyak resiko, ada banyak tantangan yang berat, terutama menghadapi karakter orang Dayak. Tidak mudah. Ia melakukan pendekatan tidak langsung berkhotbah begitu saja, karena pasti orang tidak akan bisa menerima hal itu. Tetapi para misionaris, terutama Bansten, melakukan pendekatan secara dekat kepada orang-orang Dayak. Ia membangun sekolah, ia membangun sekolah-sekolah pertanian, ia membangun rumah sakit, dan berbangga jemaat Barimba salah satu bagian sejarah itu ada di jemaat ini, jemaat Barimba. Ada keterbatasan, kesulitan pelayanan. Injil yang diberitakan tidak langsung begitu saja diterima. Ada penolakan, bahkan pengorbanan yang besar. Dan ada misionaris yang harus mati karena pemberitaan Injil. Namun Bapak Ibu Saudara, Injil itu terus diberitakan. Semakin dihambat, justru semakin Injil itu bertumbuh dengan pesat. Injil terus diberitakan, sehingga terbentuklah suatu jemaat di Pulau Borneo dan membuat satu organisasi, Gereja Dayak Evangelis.
yang pada akhirnya diubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis. Sehingga Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur. Karena apa? Karena hari ini saya dan Bapak Ibu boleh beribadah menyembah Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Hari ini kita bisa beribadah menyembah Tuhan Yesus Kristus oleh karena pemberitaan Injil itu, buah dari pemberitaan Injil. Warisan yang dilakukan, ditinggalkan oleh nenek moyang kita, warisan iman. Datuk kita, kakek nenek kita menjadi orang Kristen, sehingga kita pun juga boleh saat ini menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Kita menikmati buah dari pelayanan pemberitaan Injil itu. Pada saat yang sama kita juga nanti akan merayakan perjamuan kudus, suatu pesta iman, ucapan syukur. Mengingatkan kita bahwa seluruh kehidupan dan pelayanan gereja itu berdiri di atas kasih Kristus yang telah memberikan dirinya bagi dunia melewati pengorbanannya di kayu salib. Saudara, Bapak Ibu, kita melihat dalam bagian teks Alkitab ini misi Yesus bagi dunia. Di situ diceritakan kepada kita Yesus melihat orang banyak yang lelah, yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga ia mau menolong mereka. Dan dalam misi Yesus ini, ia tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ia memakai Tuhan, memakai orang-orang untuk bisa melakukan misi ini. Karena itu diceritakan dalam teks ini, ia memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk melayani. Tuhan melihat kebutuhan dunia. Tuhan mengutus umatnya untuk menjadi berkat. Tuhan melihat, Tuhan memanggil, dan Tuhan mengutus. Saudara, Bapak Ibu, dalam bagian teks ini kita melihat bahwa begitu Tuhan melihat kebutuhan manusia dengan belas kasihan. Dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 kita membaca Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain dan ke semua desa. Ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, ia menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika melihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan ini sangat penting untuk kita hayati tentang karakter sifat Tuhan. Bahwa Tuhan begitu melihat kedalaman hati manusia. Tuhan tahu perasaan manusia. Tuhan tahu dan peduli apa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sehingga firman Tuhan ini, Yesus yang penuh dengan belas kasihan mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat semuanya. Apapun pergumulan kita, apapun perasaan kita, apapun gumul juang kita saat ini, Tuhan melihat itu. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada air mata yang tidak diketahui olehnya. Tidak ada doa yang kita panjatkan kepadanya yang tidak didengar oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tersembunyi dari pandangannya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita yang boleh mengenal Injil Kristus itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Karena apa? Karena ia tidak mau menghendaki kita binasa, tetapi ia mau supaya kita memiliki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal.
Ia tidak mau orang-orang Dayak, orang-orang yang ada di Pulau Kalimantan hidup dalam kegelapan karena belum mengenal Injil. Tetapi karena belas kasihannya, ia mengutus misionaris, para pekerjanya, supaya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan yang belum mengenal Kristus itu boleh hidup dalam terang karena pengenalan di dalam Yesus Kristus. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan Yesus itu terus terjadi hingga kita saat ini. Tuhan tahu pergumulan kita saat ini. Saya yakin Bapak Ibu kita yang boleh ada saat ini beribadah, kita semua datang dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kita. Ada tantangan, pergumulan dalam keluarga kita, ada kekhawatiran, ada persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Tetapi ingatlah melewati firman Tuhan ini, datang kepada Yesus, sebab Ia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, dalam bagian teks Alkitab ini setelah melihat orang banyak, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Yesus memanggil ke-12 murid, mengutus mereka dan memberitakan kerajaan Allah. Yesus melihat satu kebutuhan, lalu Yesus memanggil, Yesus kemudian mengutus. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini, masalah yang terjadi dengan manusia. Tuhan juga mau mengajak umatnya untuk menjadi bagian dari jawabannya. Selama 191 tahun pekabaran Injil GKE, prinsip ini terus berlaku. Injil itu tidak tersebar sendiri, tetapi Tuhan memakai orang-orang biasa yang bersedia dipanggil dan diutus. Ada guru, ada penginjil, pemberita, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pelayan musik, dan juga banyak lain. Anggota jemaat yang dengan setia mau melayani. Murid-murid yang dipanggil Yesus di sini bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita ingat ketika Yesus mengutus 12 murid ini, apakah 12 murid ini semuanya sempurna? Tidak. Kita temukan dalam cerita, dalam teks Alkitab, murid-murid Yesus, 12 murid ini bahkan ada yang menyangkal dia, ada yang mengkhianati dia pada akhirnya. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Karena itu mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun Tuhan berkenan memakai mereka. Ini memberi penghiburan kepada kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk melayani Dia. Tuhan memanggil kita apa adanya, lalu Ia memperlengkapi kita. Dalam Matius pasal 10, Yesus mengutus murid-murid untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera, menyembuhkan yang sakit, memberitakan kabar baik. Artinya pelayanan bukan hanya berbicara saja, berkhotbah saja, tetapi pelayanan adalah menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata. Saudara Bapak Ibu, hari pengucapan syukur 191 tahun pekabaran Injil GKE, seharusnya juga pada hari ini tidak hanya cukup membuat kita melihat ke belakang tentang sejarah pekabaran Injil, tetapi hari ini merupakan perayaan untuk kita saat ini yang hidup di dunia zaman now ini, melihat ke depan. Melihat ke depan. Pertanyaannya bukan hanya apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, misionaris atau para orang tua kita, tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan saya lakukan bagi generasi berikutnya, apa yang akan saya lakukan untuk gereja saya, apa yang
saya lakukan untuk GKE, sehingga di masa yang akan datang pekabaran Injil ini terus dan terus bertumbuh. Saudara Bapak Ibu, perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita adalah umat yang diutus. Setelah menerima kasih karunia dari Kristus, kita dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada dunia. Karena itu hari ini kita diajak dalam kita merespon hari pengucapan syukur 191 tahun pekabaran Injil GKE ini, untuk tidak hanya menjadi penonton. Kita adalah bagian dari warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis. Jangan hanya menjadi penonton pekerjaan Tuhan, jangan hanya menjadi komentator, jangan hanya menjadi pengkritik pekerjaan Tuhan. Kritik boleh, tetapi membangun. Tapi jadilah pelaku pekerjaan Tuhan. Jangan hanya menikmati berkat Injil, tetapi jadilah pembawa Injil dalam hidup kita. Membawa Injil dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam pesta iman kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan, melewati pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan. Karena itu, biarlah saat ini kita boleh menghayati pengorbanan Yesus melewati perjamuan kudus. Sebelum kita bersama akan makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, maka dengarkanlah akan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan
daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat, kami undang bangkit berdiri. Dengarkan akan berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Dan bersama-sama saat ini kita sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara?
Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak, silakan berdoa dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Sementara para pelayan akan membagikan roti dan anggur kepada jemaat, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 157, bait pertama dan seterusnya, dan roti dan anggur akan dimakan dan diminum pada saatnya nanti secara bersama-sama.
Sidang jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia, jemaat kami undang bangkit berdiri. Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita memuji Tuhan sebelum kita menaikkan doa syukur. Sementara Bapak Ibu Penetua Diakon akan mengumpulkan gelas slokinya. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 35, tercurah darah Tuhanku. Perjamuan kudus dan doa syafaat. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas 191 tahun pekabaran Injil di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Kami telah menerima kasih setia kemurahan Tuhan, sehingga kami adalah bagian orang-orang yang telah mengenal Injil itu, menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Bapa, kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, tidak cukup hanya kami yang menikmatinya, tetapi kami boleh menyediakan diri kami
untuk menjadi orang yang Tuhan pakai, memberitakan Injil Tuhan melewati profesi kami masing-masing. Allah Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan pakai secara khusus dalam pekabaran Injil. Dan Injil itu harus terus diberitakan. Tuhan memakai para hamba-hambamu, para pendeta, penetua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, penginjil, maka siapapun yang menyediakan dirinya untuk melayani Engkau, kiranya Tuhan memakainya dengan penuh kuasa. Sebab kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Hanya Tuhan saja yang dapat memampukan kami, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat melayani Engkau dengan setia. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga berdoa bagi Departemen Marturia Majelis Sinode GKE dan PKB GKE. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati segala program-program pekabaran Injil melewati Majelis Sinode GKE dan pekabaran kabar baik GKE. Biarlah mereka tetap setia dan semangat untuk melaksanakan tugas pelayanan melewati pekabaran Injil yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis. Program-program pekabaran Injil di seluruh wilayah pelayanan GKE dan pos-pos PI dimanapun berada, Tuhan menyertainya. Bapa di sorga, kami serahkan keluarga rumah tangga kami. Kami serahkan usaha dan pekerjaan kami. Kami serahkan seluruh anggota-anggota keluarga, anggota-anggota dalam rumah tangga kami. Disertai dan diberkati kami selalu. Keluar masuk kami dari tempat tinggal kami merasa lawatan Tuhan terus ada. Tuhan menyertai kami, membimbing kami, menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami. Tapi biarlah kami selalu berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Engkau juga ya Tuhan memberkati segala rencana, harapan, impian kami. Kiranya semuanya itu jadi atas kehendak Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Anak cucu kami diberkati dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam gumul juang mereka meraih impian dan cita-cita mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan biarlah masa depan mereka adalah masa depan yang indah, yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan memberi kebanggaan bagi keluarga dan bagi Tuhan. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKI Barimba di tempat ini. Kiranya jemaat ini menjadi jemaat yang misioner, yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan, dan Yesus dilihat melewati keberadaan jemaat-Mu. Kami boleh hidup saling mempedulikan, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, Tuhan ada, Tuhan penuh belas kasihan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang berkekurangan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kebahagiaan, lawatan yang datang daripada Tuhan, yang tidak pernah berhenti, menanti jawaban dari setiap doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kesabaran ketabahan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab Tuhan akan menyatakannya indah pada waktunya. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami berdoa bagi Ibu Yeni Amur yang berulang tahun ke-67. Kiranya Tuhan memberikan kepadanya kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, menikmati masa tua dengan damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga bagi kehidupan keluarga, rumah tangga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Bapak Trianter Wisalo dan Ibu Nulen memasuki usia perkawinan yang ke-37 tahun. Terima kasih Bapak di sorga atas berkat Tuhan, melewati mereka boleh menikmati usia perkawinan sampai ke-37 tahun. Suka duka telah mereka jalani dalam hidup rumah tangga. Tuhan yang telah menyertai mereka di hari-hari yang telah lewat, Tuhan juga yang akan menyertai mereka di masa-masa yang akan datang. Penuh kebahagiaan, penuh sukacita bersama dengan anak, menantu, cucu, kesuksesan, keberhasilan dalam cita-cita, harapan, dan impian. Diberkatilah keluarga rumah tangga ini.
Tuhan, kami juga berdoa bagi keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia kami ini Tuhan, dari segala bentuk bencana alam, peperangan, ketidakadilan, kekerasan. Kiranya Engkau memakai pemimpin-pemimpin dunia. Nyatakanlah roh yang takut kepadamu untuk mereka, agar mereka dapat memimpin dengan baik dalam rasa takut kepadamu. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan lagi bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur khusus perjamuan kudus. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Uras Madia Pangamian Nu sampai persembahan selesai dikumpulkan. Hallelujah.
Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.